Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aulia dari kelas 10H. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Pengertian peta yaitu rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan di bidang datar. Jenis peta. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan isi dan skalanya. Jenis peta berdasarkan isi terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Jenis peta berdasarkan skala. Skala adalah perbandingan antara jarak sesungguhnya kedua titik tersebut di permukaan bumi pada satuan yang sama. Fungsi peta ada 4. Pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Kedua, menggambarkan fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Proyeksi peta. Berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan, proyeksi peta dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Kedua, proyeksi kerucut. Dan ketiga, proyeksi silinder. Berdasarkan posisi sumbu simetris bidang proyeksi yang digunakan, jenis proyeksi peta dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, proyeksi normal. Kedua, proyeksi transversal. Dan yang ketiga, proyeksi miring. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Pertama, proyeksi tangan menyinggung, yaitu ketika posisi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Kedua, proyeksi sekan memotong, yaitu ketika posisi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Ketentuan geometrik diantaranya terdiri dari jarak antara titik, luas permukaan, besar sudut, dan bentuk yang digambarkan di peta. Hal tersebut harus sesuai dengan kondisi di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor segala jenis-jenis. Jenis-jenis proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi adalah sebagai berikut. A. Proyeksi equidistan, yaitu ketika jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, dengan memperhatikan faktor skala. B. Proyeksi conform, yaitu ketika besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di peta sama dengan besar sudut atau arah sebelumnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. C. Proyeksi ekuivalen, yaitu ketika luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Peta yang baik adalah peta yang pembuatannya sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Dalam kaidah kartografi, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen berikut. Yang pertama, peta umum. Adalah peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena tertentu yang ingin disampaikan. Yang kedua, judul peta. Memuat informasi sesuai dengan isi peta. Dan yang ketiga, garis tepi berguna untuk membantu peta agar terlihat lebih rapi. Keempat, garis lintang dan garis bujur. Kelima, orientasi arah. Keenam, skala peta. Dan yang ketujuh, simbol peta berfungsi untuk memvisualisasikan kenampakan unsur atau objek geografis. Kedelapan, legenda peta. Kesembilan, insight peta. Dan yang ke-10, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber pembuatan harus dicantumkan untuk menerapkan kebenaran peta yang dibuat. Tahun pembuatan peta membantu pembaca untuk menganalisis kondisi wilayah yang dipetakan pada waktu pembuatan peta. Jenis simbol peta. 1. Simbol titik menunjukkan lokasi, tempat, atau posisi, seperti nama kota, provinsi, dan ibu kota. 2. Simbol garis menunjukkan aliran atau jaringan seperti sungai, jalan raya, dan drainase. Ketiga, simbol area atau luasan menunjukkan cakupan wilayah, seperti pegunungan, tanah perkebunan, persawahan, hutan, dan permukiman. 6. Interpretasi kenampakan bentang alam dan bentang budaya. Kenampakan atau unsur-unsur geografis dibagi menjadi dua, yakni kenampakan atau bentang sosial budaya. Bentang alam adalah suatu bentang di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia, misalnya gunung, pesisir, pantai, sungai, dan sedimentasi.
Adapun bentang budaya merupakan bentang di permukaan bumi yang telah menerima pengaruh manusia, seperti jalan raya, pelabuhan, lahan pertanian, dan lahan perkebunan. Manfaat peta. A. Bidang pertanian. Dimanfaatkan untuk menentukan wilayah yang sesuai untuk lahan pertanian tertentu. B. Bidang mitigasi bencana. Bencana alam tentunya merugikan banyak orang, sehingga diperlukan upaya mitigasi bencana alam yang tepat. C. Bidang tata ruang wilayah. Pemerintah Indonesia melaksanakan penataan wilayah untuk menentukan pola keruangan, seperti ruang lindung dan ruang budidaya, dan struktur ruang, seperti pusat permukiman dan jaringan jalan. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh, tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat penginderaan berupa sensor. Penginderaan jauh memiliki 7 komponen, di antara lain yaitu sumber tenaga, 2 atmosfer, ketiga objek, keempat sensor, kelima wahana, keenam perolehan data, dan yang ketujuh penggunaan data. Manfaat penginderaan jauh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bidang kelautan, yang kedua bidang klimatologi, dan yang ketiga di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Sistem Informasi Geografis SIG. Menurut Linden 1987, SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Menurut Guobo 2002, SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data, baik data spasial maupun data non-spasial. Fungsi sistem informasi geografis yaitu untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau keruangan. Terdapat 3 komponen sistem informasi geografis. Yang pertama, data sistem informasi geografis. Yang kedua, sistem komputer. Dan yang ketiga, kemampuan manusia, brainware. Ada beberapa fungsi analisis spasial yang umum ditemukan di dalam SIG, antara lain klasifikasi, overlay, network, buffering, dan analisis 3 dimensi. Ada 3 manfaat sistem informasi geografis. Yang pertama di bidang sumber daya alam, yang kedua di bidang perencanaan ruang, dan yang ketiga di bidang kependudukan. Sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dicek di PowerPoint yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.